Oke, sekarang kita berada di daerah apa ini, Bang? Kebun karet. Kebun karet Cisaga ya? Cisaga. Ya, ini sekarang menuju ke Kecamatan Rancaya, Kabupaten Ciamis. Jalannya yang lumayan lah, berkelok-kelok. Agak kecil sih, tapi bagus jalannya, normal. Kalau Kabupaten Ciamis itu normal semua jalannya, hampir semua. Kalau daerah lain mungkin adalah beberapa. Di sini juga kebun karet ya guys. Panen kayaknya, kayak udah panen. Pinus ada, masih alami ya, masih bernuansa hutan. Oke, lanjut lagi ke mencari fakta, melanjutkan untuk pelayaran, membahas tentang pelayaran ya. Kalau untuk persyaratan masuk pelayaran, kalau dari akademi apa aja Bang? Kira-kira Bang? Untuk dari SMA ke akademi ya? Ya, bukan dari habis keluar dari akademi Untuk berlayar. untuk berlayar, apa aja persyaratannya Bang? Oh, kalau untuk persyaratan berlayar kemungkinan kita udah masuk ke sertifikasi khusus untuk ke pelayaran. Kalau kita di akademi pelayaran. Nah, untuk macam-macam untuk sertifikat semacam BST, AFF, MFA itu tergantung kita mau melamar ke perusahaan apa, kapalnya kapal apa, dan macam-macam sertifikatnya. Nah, kalau untuk akademi biasanya itu ada satu paket sertifikat. Banyaklah, ada 11 sertifikat, ada yang 9 sertifikat, bahkan ada yang 15 sertifikat, tergantung kapalnya apa yang mau dituju itu. Kalau itu sertifikatnya dibuat dari siapa Bang? Kita minta ke mana Bang? Nah, untuk sertifikat itu biasanya kampus sendiri yang mengeluarkan, dan itu pun lain harga dari harga semacam kita belajar di kampus itu. Nah, sertifikat itu lain harga kalau untuk swasta. Nah, kalau untuk negeri biasanya udah satu paket udah mendapatkan sertifikat. Nah, satu sertifikatnya lumayan lah. Itu bermacam-macam harga, ada yang harga 800 sampai harga 20 juta juga ada, tergantung kita kerja di kapal apanya dulu. Iya. Kalau untuk perorangan Bang, perorangan itu berarti bukan dari akademi. Nah, kalau untuk selain akademi, dia lulusan, yang penting lulusan SMA atau SMP pun bisa, kalau gak salah ya, kalau gak salah dengar. Iya. Dia itu diklatnya mengambil ke dasar, peningkatan dasar. Nah, dia itu nanti kita cukup diklat itu kalau gak salah kurang lebih 7 bulan atau 4 bulan kalau gak salah. Nah, dia juga kalau gak salah itu dia sekarang ada prakteknya juga, prakteknya 6 bulan. Tapi ada peraturan baru, saya mendengar dia praktek 1 tahun, udah 1 tahun baru kita mendapatkan jasa. Kalau disebutnya itu rating lah, di bawah. Nah, lalu kalau semuanya kita pengen sekolah lagi, biasanya harus ada pengalaman 2 tahun berlayar di jabatan tersebut untuk mengambil able. Nah, udah able baru 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 1 itu kapten lah, boleh dibilang jabatan kapten, 4 balok bilang. Balok ya. Iya. Kalau biasanya di penyebab kendala di kapal itu apa, kebanyakan apa Bang? Dari pompa kah? Apa dari mesin apa gitu? Identiknya Bang? Kalau permasalahan biasanya itu tergantung dari umur mesin. Umur mesin itu sama dengan umur kapal. Nah, makin lama umurnya 10 tahun, 20 tahun, biasanya kebanyakannya itu dari pompa-pompa, dari mesin induknya, generator, pasti ada istilahnya harus ada yang di overhaul, boleh dibilangnya, perbaikan lah. Nah, tergantung kita perawatannya juga. Ada juga kapal tua, kapal umur 10 tahun, 15 tahun. Kalau perawatannya orang kapalnya bagus lah, maintenance-nya istilahnya teratur dengan sesuai dengan manual booknya berapa jam harus di maintenance.
kemungkinan besar ya minim perawat, istilahnya minim perbaikan, tergantung kita orang kapalnya. Kalau ini dari segi pemberangkatan, kita kan berlabuh dulu ya. Sebelum berangkat itu berlabuh dulu, kita naik. Kalau perjalanan menuju ke tempat tujuan itu, ke tempat kalau ini abang di apa itunya kerjanya? Saya kerjanya penyaplai untuk pengeboran migas. Migas. Ya di tengah boleh dibilang pesisir laut lah ya, tapi posisinya ada yang tengah laut juga. Nah itu dari pelabuhan nyampe ke tempat penyuplaian barang itu berapa lama bang? Tergantung kita di ordernya. Seumpamanya kita di-charter oleh Pertamina kah atau Petronas. Biasanya kalau Pertamina dia itu cuma paling perkiraan 8 jam pun sampai, kadang ada yang 6 jam sampai udah di lokasi pengeboran minyaknya, atau boleh dibilang itu platform lah. Iya. Pengeboran minyaknya. Tergantung kita jarak lokasinya dari lokasi ke pelabuhan atau pelabuhan ke lokasinya. Kalau dari luar Indonesia kayak Petronas kan, itu kan Petronas asli Malaysia ya, kalau nggak salah. Itu berapa lama kemarin itu kan dari itu ya, dari Malaysia ya? Kemarin itu kita tergantung kita startnya dari mana dulu. Ada yang dari Lumut Malaysia, ada yang dari Bintulu. Saya kemarin kalau dari KL itu Kuala Lumpur Malaysia itu, ke lokasi Petronas itu kadang sampai ke 5 hari perjalanan. Kita itu towing pipa untuk pengeboran baru, pembuatan platform baru, kita towing pipa dengan perjalanan 5 hari. Kadang ada yang sampai seminggu pun ada perjalanan. Kalau untuk ngabarin ke keluarga gitu bang, bagaimana caranya bang? Apakah di laut itu ada sinyal? Apakah pakai sinyal apa? Gimana? Biasanya kalau di perusahaan bagus kita mendapatkan untuk ke satelit semacam VSAT. Nah, kita disediain oleh kantor atau perusahaan memfasilitasi kru-kru kapal apabila untuk email ke kantor ataupun untuk kita mengabari keluarga atau semacam emergency. Kita mendapatkan fasilitas dari kantor biasanya untuk sinyal. Cuma dibagi waktunya kemungkinan dan dibatasi untuk pemakaiannya. Ya. Oke, mungkin segitu ya pengalaman dari Abang David ya. Abang David mungkin udah banyak ya pengalamannya, walaupun hanya sebentar, tapi pengalamannya udah di mana-mana, udah nyampe luar Indonesia juga. Mungkin kalau kalian para sobat viral pengen masuk dari akademinya ataupun mau dari SMA mau langsung, bisalah ikuti cara-cara yang tadi disebutkan oleh Abang David ya. Oke, mungkin sampai di sini saja bang. Terima kasih udah. Oke, sama-sama. Ya. Oke, selamat menuju perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.